Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman sekalian? Semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Ridho Apriansa di channel yang sudah kita ganti ya. Channel sekarang namanya adalah Catatan Ridho. Kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk jalan-jalan di Kota Tarim sambil ngobrolin topik yang sangat menarik nih. Menurut saya menarik sih. Kalau nggak tahu kalau menurut teman-teman menarik atau tidak. Apa itu topiknya? Topiknya adalah alasan Kartika Putri beserta Habib Utsman bin Yahya menyekolahkan IP ke Tarim ini. Apa sih alasannya? Itu yang akan kita obrolin. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman sekalian untuk selalu mendukung channel ini dengan menonton. Itu tentu dengan menonton ya, dari awal sampai akhir. Tolong jangan di skip biar teman-teman sekalian bisa melihat suasana yang ada di Kota Tarim ini ya. Jadi kita akan jalan-jalan sore hari ini jam 4 lewat 45. Suasananya masih panas ya, karena kita sekarang masuk musim panas teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk juga subscribe channel ini, like, comment, share ke teman-teman sekalian, agar teman-teman sekalian bisa juga melihat suasana di Kota Tarim ini. Gimana keseruannya? Ikutin terus ya. Nah ini dia teman-teman, kita sudah berjalan ya. Kita berjalan dari Al-Ahqaf. Ini kita masih di kawasan Universitas Al-Ahqaf. Nah itu kuliahnya, di sana itu kuliah. Ini masjid yang baru akan dibangun ya, baru dibangun. Ini dananya sangat besar nih teman-teman. Bangunannya pun terdiri dari batu kerikil ini. Terus ada batu batako, terus juga ada apa namanya itu, besi-besi itu ya teman-teman. Ini untuk bangun saat ini yang udah jadi kayak gini ini butuh waktu hampir 1 tahun lebih teman-teman. Jadi memang sulit karena salah satu faktornya juga dana ya. Apalagi kemarin ada musibah seperti mana teman ketahui. Kalau di Kota Tarim ini kemarin kan dilanda hujan yang sangat deras sehingga timbul banjir, itu banjir bandang ya di mana-mana. Kalian lihat Kota Tarim ini itu dikelilingi pergunungan teman-teman. Kalian lihat tuh. Jadi kiri kanan ini pergunungan. Gunung kah, bukit kah? Nah, itu terserah teman-teman ya. Oh ya, kita balik ke topik. Tadi kita kan akan membicarakan tentang alasan Kartika Putri beserta Habib Utsman bin Yahya menyekolahkan IP Sahra ke Tarim ini. Kenapa? Jadi alasan yang pertama adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Kartika Putri ya beserta Habib Utsman menyekolahkan IP ke Tarim ini? Untuk mencari ridha Allah. Karena seperti kita ketahui dari beberapa buku, dari beberapa cerita ulama atau dai-dai yang ada di Indonesia yang menceritakan keutamaan Kota Tarim ini. Ya, seperti ya yang kita ketahui ya, banyak para wali di Kota Tarim ini. Ada yang wali Majdub, ada yang wali kewaliannya bisa dilihat, ada yang kewaliannya kututup, ada yang bermacam-macam lah teman-teman di Kota Tarim ini. Dan juga di Kota Tarim ini kita akan diajarkan cara ikhlas, cara berzikir, cara zuhud, serta cara sholat atau cara sholat dan hal-hal lainnya yang berbau agama. Di sini kita bisa mempelajari hal-hal tersebut. Sehingga kalau kita sudah mempelajari semuanya, kita udah tahu kebenaran, di sana kita akan paham nih makna ridho itu apa. Jangan kayak pemuda atau pemudi zaman sekarang, saya mencintaimu karena Allah, cuman pacaran.
Ya, kalau saya mencintaimu karena Allah, itu mah kalau perkataannya saya mencintaimu karena Allah, terus mereka pacaran, berarti mencintainya bukan karena Allah, tapi karena maksiat. Ya, bukan kalian juga ya. Saya juga termasuk sama lah seperti kalian yang dulunya pernah pacaran ya. Jadi tidak munafik lah kalau bahasa ini ya. Nah, kalian lihat di depan kita lapangannya. Nah, waktu itu ini hijau semua nih, hijau semua dan bersih ya. Nah, cuman karena ada banjir badang kemarin, dikarenakan hujan yang deras, kan sudah saya bilang ya, bagi teman-teman sekalian yang belum nonton videonya, silakan kalian tonton videonya di video saya yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Kalau Kota Tarim ini kehujanan sampai setengah jam lebih, itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini salah satunya nih. Jadi lapangan ini waktu itu hijau, cuman karena banjir bandang tersebut sehingga sampah di mana-mana, terus rumputnya mati nih. Ya, rumputnya mati ya. Kiri kanan itu mati. Ya, kita balik lagi ke topik yang mau kita bahas ya. Topik yang kedua. Topik yang pertama tadi ya, tentang alasan Kartika Putri menyekolahkan anaknya di Kota Tarim. Yang pertama tadi karena mencari ridha Allah. Yang kedua, nah ini nih, banyak dari orang tidak sadar dengan dirinya. Akan tetapi Kartika Putri tahu nih kalau dirinya itu tidak bisa mengajari IP Syahra atau Syarifah Syahra tentang agama Islam lebih banyak, karena beliau sendiri minim tentang pengetahuan ilmu agama. Lah, kalau gitu kenapa nggak Abi Usman yang menceritakan? Nah, perlu kalian ketahui, Abi Usman itu sendiri beliau sibuk karena beliau dai. Jadi beliau biasanya mengisi pengajian, berdakwah ke sana ke sini. Jadi waktu beliau untuk keluarga itu memang ada, cuman sedikit. Baiklah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Tadi mati ya karena kepanasan. Ya, seperti kalian ketahui, Kota Tarim ini sangat panas ya. Kita akan menyelusurin lewat lapangan ini. Itu kalian bisa lihat lapangannya. Sampahnya di mana-mana ya. Sampah ini keluarnya sampah ini atau lapangan ini bersampah itu karena banjir bandang tadi ya, sudah saya jelaskan. Balik lagi akhirnya. Oh ya, kita balik ke topik utama kita tadi. Yang kedua, karena Kartika Putri atau ibunya Syarifah Syahra itu sangat minim tentang ilmu agama. Nah, karena beliau sadar diri karena ilmu beliau itu sangat minim, akhirnya beliau sepakat sama Habib Usman untuk menyekolahkan atau memondokkan Syarifah Syahra di Kota Tarim ini. Karena Kota Tarim ini terkenal dengan keilmuannya, yang mana ilmunya itu atau sanadnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini suasananya sangat panas sekali ya teman-teman kalau kalian kesini. Nah, itu gunung tuh. Ntar suatu saat kita akan mencoba mendaki gunung tersebut ya, biar kita tahu pemandangan Kota Tarim dari atas itu bagaimana. Itu tuh yang ujung sana itu, itu tinggi banget tuh teman-teman. Kalau kita naik ke sana itu bakal seru ya kayaknya, karena dia hampir dekat sama awan itu teman-teman. Kita lanjut lagi ke topik utama kita. Ini nggak ada tangga nih, terpaksa harus naik pakai kaki nih. Ya, hatta walaupun pakai tangga harus naik pakai kaki ya. Nggak, maksudnya capek nih kalau nggak ada tangga nih, capek. Nah, sekarang kita udah ada di jalan ya teman. Oh ya, balik ke Kartika Putri tadi. Faktor yang ketiga teman-teman adalah apa ya faktor ketiga? Jadi lupa saya.
Gara-gara kita sambil jalan jadi lupa nih teman. Oh, yang ketiga untuk mempelajari ilmu agama yang luas ya teman-teman. Jadi tujuan yang ketiga atau alasan yang ketiga agar Syarif Az-Zahra itu lebih bisa mendalami ilmu agama lebih luas. Yang penting dari semuanya adalah mempelajari ilmu fikih teman-teman. Karena syariat itu secara zahiriyah ya penghukumannya secara nampak. Adapun perkara yang batiniyah atau perkara yang tidak nampak al-ghaibiyat itu tidak ada tanggung jawaban kita untuk menghukumi perkara tersebut. Apa sih salah satu contoh perkara yang ghaibiyat yang kita tidak berhak di perkara tersebut menghukuminya? Yaitu contoh seperti maaf kata orang tua baginda Nabi itu di surga atau di neraka. Nah, itu bukan hak kita untuk menghukumi orang tua Nabi di surga atau di neraka. Sebab perkara itu perkara yang ghaibiyat. Akan tetapi kalau perkara yang nampak, contohnya seperti sholat itu wajibkah, sunnahkah, terus zakat itu wajibkah, sunnahkah, atau nikah lebih dari satu itu bolehkah atau tidak boleh. Nah, itu perkara yang bisa kita hukumi secara ilmu fikih atau ilmu syariat. Sedangkan perkara yang ghaibiyat kita serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kalian lihat lagi lapangannya teman-teman. Ini kalau kemarin ya, waktu banjir bandang kemarin itu airnya itu meluap sampai ke ini teman-teman. Nih tangga ini nih. Ini sampai banjir nih. Ini bisa jadi aluran sungai. Kalau kalian lihat ini bisa jadi aluran sungai. Bahkan ini bisa menjadi kolam renang terbesar sedunia ya. Kalian lihat saja lapangannya ujung sana sampai ke ujung sana nih teman-teman. Ya iyalah bisa jadi kolam renang terbesar sedunia nih teman-teman. Nah, kita berteduh di sini nih teman-teman. Kenapa berteduh di sini? Karena kalau di situ pencahayaannya itu terang sehingga tidak kelihatan kitanya ya. Jadi saya ngambil tempat yang agak gelap di samping batu ini biar nampak sayanya ya. Nah, itu tadi beberapa hal atau faktor yang membuat Kartika Putri dan Habib Utsman bin Yahya menyekolahkan atau memondokkan Syarif Az-Zahra di Kota Tarim ini. Semoga teman-teman sekalian yang berkeinginan atau sangat rindu dengan Kota Tarim, saya berdoa teman-teman sekalian bisa ke Kota Tarim ini secepatnya. Dan jangan lupa, kan pembukaan itu 1 tahun lagi ya teman-teman. Nah, silakan kalian waktu kosong ini kalian gunakan untuk mempelajari bahasa Arab sebanyak-banyaknya. Bila perlu kalian musik itu kalian setel pakai bahasa Arab, dan hal-hal yang lain itu silakan kalian dengarkan bahasa Arab. Yang saya ketahui tentang Daruz Zahra dari tasjilnya, yaitu dari panitia pendaftaran ya, beliau bilang bahwasannya ada beasiswa, tapi bagi siapa yang lolos atau menang dalam kompetisi bahasa Arab. Nah, jadi mereka akan jadi mereka akan menyelenggarakan tes ujian. Jadi dari negara Indonesia itu kata beliau bisa 40 atau 30 orang terpilih untuk berangkat ke Tarim ini dengan beasiswa atau gratis ya teman-teman. Jadi kalian dikasih beasiswa dan bisa berangkat ke Kota Tarim ini.
Jadi manfaatkan waktu kosong kalian ini, karena ketika masa kosong ini tidak kalian manfaatkan, terus datang tahun depan, kalian akan merugi karena kalian tidak bisa berangkat ke kota Yaman ini atau kota Tarim yang tercinta ini. Nah, itu tadi tips bagi teman-teman sekalian yang ingin ke kota Tarim. Dan juga tidak semua hal itu harus dipikirkan atau harus dijalankan dengan uang ya teman-teman. Jadi banyak nih teman-teman orang yang berangkat ke kota Tarim ini bukan perantara uang, tanpa uang ya, tapi karena panggilan. Contohnya Habib Munzir Musawa, itu karena panggilan dari Habib Umar. Nah, jadi maksudnya karena sudah menyatu antara jiwanya Habib Umar sama Habib Munzir Musawa, akhirnya Habib Umar datang tuh ke Indonesia mengajak Habib Munzir Musawa untuk berangkat ke kota Tarim. Jadi kalian kalau ingin ke kota Tarim, ya uang memang penting, kalian siapkan uang ya, siapkan, sebab kalau nggak ada uang juga nggak bisa berangkat ke kota Tarim. Tapi uang itu bukan hal utama ya teman-teman, bukan hal utama. Nah, kalau bisa sering tawasul ke ulama yang ada di kota Tarim ini. Ada 3 ulama yang kalau kita tawasul kepada beliau itu langsung cepat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, biografinya atau karomanya silakan kalian tonton di video saya sebelumnya yang sudah saya jelaskan ya teman-teman. Ya, mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita dari kuliah ya, dari Universitas Al-Ahqaf ke lapangan hijau yang biasanya digunakan oleh orang-orang untuk main bola. Semoga perjalanan singkat kita ini bisa memotivasi teman-teman sekalian untuk berangkat ke kota Tarim dan bisa bertemu dengan aulia atau guru-guru yang kalian cintai di Indonesia. Ya, mungkin ini saja saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.